Pembukaan Mas Arya Taufik. Hah? Pembukaan. Ngomong nggak apa-apa. Oh, sorry. Soba, ini nanti jadi bisa direkam, jadi ulang nanti. Ayo. Iya. Iya. Baik teman-teman. Ayo. Nah, itu tadi pegang. Ini. Gak apa-apa Dor, ini saya gak ngecek Mas Arya sama Mas Taufik, enggak. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting walaupun gugup, yang penting niatnya ya Mas, ya. Ya kan? Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menghibur teman-teman semuanya, nggih. Enggak apa-apa teman-teman. Ini hukuman bagi Mas Taufik sama Mas Arya. Apa-apa itu jangan dimakan. Hah? Apa? Diberi makan. Oh, diberi makan. Terus hah? Apa? Gembi. Gerbi. Oh, gerbi. Ingkong, singkong. Wah. Ya, jadi teman-teman ini pelajaran juga buat Mas Arya sama Mas Taufik. Jadi ini nggak bisa disembuhkan, nggak bisa sembuhkan. Nanti saya coba minta tolong sama Mbak Ngadimin untuk menyembuhkan. Karena Mas Arya ini, saya lihat videonya itu sudah meminum darah. Jadi kemungkinan besar ini sudah masuk ke aliran darah. Makanya kalian harus bersabar, banyak-banyak bersikir. Hah? Apa? Kamu menyerang? Terus? Oh, kamu aja shot? Ya, nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman, pada malam hari ini, karena ketika saya melakukan perbedaan, saya sudah menemukan titik terang di mana lokasi makhluk-makhluk yang memang mengincar kerajaan Kancil. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menuntaskan semuanya. Dan lebih lagi teman-teman ya. Jadi saya mendapatkan isyarat juga kita harus masuk ke pasar gaib untuk mencari ramuan obat buat Mas Taufik sama Mas Arya. Iya, ini kita kan nanti mau melewatin pasar gaib ini. Siapa tahu ada obat buat Mas Taufik sama Mas Arya. Hah? Apa? Nanti dulu sabar. Oke, namun sebelum itu teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita sambung lagi. Nyalakan kamera ya. Nyalakan kamera. Susah. Sudah. Jadi di depan ini lokasi pasar gaibnya ya. Nanti kita lihat jalan, kita masuk ke sana. Kalau di sana jualannya ya jualan biasa atau nggak ada obat ya, kita tinggalkan aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala quwata illa billah.
saya rasa obatnya di sini nggak ada ya. Kita tutup aja ya. Allahu Akbar. Ini informasi pasar gaib di sini nih, nggak sesuai dengan apa yang kita dapat infonya ya. Siapa kau? Muncul. La haula wala quwwata illa billah. Buka ya. Ada makhluk baru. Assalamualaikum. Ya, Mohon maaf Tuan, siapa panjenengan? Ada perlu apa Tuan Kisanak menghadang kami? berarti kau tidak mengetahui diriku. Iya, saya tidak mengetahui Tuan. Mereka semua mengetahui siapa diriku. Siapa Tuan? Bukankah- Perkenalkan diri terlebih dahulu. Jika Tuan tidak mau memperkenalkan diri, baik kami akan memperkenalkan diri. Siapa namamu? Perkenalkan Tuan, nama saya Probo, Mas Arya dan Mas Taufik. Siapa Tuan Kisanak ini? Penguasa wilayah sini. Mungkin kalau di kehidupan kalian manusia, preman. Oh, Kau tadi melewati pasar bukan? iya. Berarti Tuan preman pasar. Semua mengenalku. Siapa nama Tuan? Namaku tidak penting. Yang terpenting kau harus memberikan sesuatu kepadaku. Baiklah Tuan. Jadi keberatan kita ngobrolnya di sini Tuan. Silakan duduk. Mohon maaf Tuan Kisanak. Kami hanya melewati jalan pasar saja. Kami hanya mencari obat untuk saudara kami. Tuhan mau meminta apa kepada kami? Tentu saja, siapapun yang lewat Ada, tidak gratis. ada pajaknya. Tentu. Allahu Akbar. Kenapa bisa seperti itu? Memang sudah semestinya seperti itu. Bukankah pasar diciptakan untuk kepentingan khalayak banyak? Memang benar, tapi dengan mereka melapak di sini. Memangnya ini tempat siapa? Ini tempatku ini. Mereka harus membayar semuanya. Bahkan siapapun yang lewat pun harus membayar pajak. Loh. Kenapa Tuhan? Memangnya uang itu nanti mau dikemanakan sama Tuhan? Akan saya kumpulkan. Terus? Untuk kepentingan. Kepentingan Tuhan sendiri? Ya, Enggak boleh Tuhan. ini tempatku manusia. Itu namanya pemerasan. Pemerasan bagaimana? Pajak itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kalau Tuhan meminta pajak kepada makhluk, Tuhan gunakan sendiri, itu namanya pemerasan Tuhan. Terus apa? Jika mereka memberikan pajak pada Tuhan, apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapat kenyamanan untuk mereka berdagang di sini. Perlindungan, Ya tentu saja. tanpa ada yang mengganggu. Tentu Kalau saja. tidak ada yang memberi kepada Tuhan, maka sama Tuhan akan dihajar. Tentu. Itu Saya namanya aja. pengancaman Tuhan, nggak boleh. Memangnya Tuhan mau minta apa kepada kami? Upeti, Saya tidak akan memberikan itu. berarti kau tidak bisa lewat. Jika saya tidak memaksa, mau seperti apa? Oh, berarti kau menantang preman di sini, yaitu diriku. Bagaimana? Siapa nama Tuhan? Badro. Saya tetap akan melewat sini. Saya tidak menantang Tuhan. Mohon maaf Tuhan. Saya Kau melewat. akan tetap lewat, tapi kau tidak
memberikan apapun kepadaku. Iya, ayo Mas, kita lewat aja yuk. Tidak bisa semudah itu. Tunggu. Berikan dulu apa yang... Saya tidak mau memberikan apa-apa, Pak Tuan. Berarti pulang. Ini wilayahku. Ini bumi ciptaan Tuhan. Tidak ada yang bisa melarang siapapun untuk lewat sini. Berarti ku juga tidak bisa melarang untuk diriku menghentikan kalian. Terserah Tuhan, yang jelas saya mau lewat. Tidak bisa. Saya tidak mau memberikan apa-apa, Tuhan. Berarti sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Saya hanya mau lewat. Saya mau pergi dari tempat ini. Selain kau lewat. Saya tidak mau menyakiti Tuhan. Tidak bisa. Berikan. Saya mau. Kau ingin aku hajar, manusia? Sedikit menarik. Baru kali ini diriku bertemu dengan manusia seperti ini. Bajinganmu. Tuhan. Apa? Saudaramu mengatakan apa itu? Kau jangan mengejekku. Saya tidak mengejek Tuhan. Apa yang kau maksudkan Tuhan? Menarik apanya? Izinkan saya lewat. Tidak bisa. Dikira diriku takut kepadamu. Diriku tidak takut Badro. Siapa yang tidak kenal Badro di tempat ini? Jangan saya lewat Tuhan. Kekuatan macam apa itu? Kau tidak sebanding dengan Badro. Izinkan saya lewat. Tidak bisa. Lihat baik-baik. Jangan salahkan saya Tuhan jika saya mau menyakiti Tuhan. Apa yang kau bisa? Duduk kau. Apa yang kau lakukan? Sudah, tenanglah. Baik-baik. Aku akui. Tolong jangan sakiti diriku, manusia. Saya tidak akan menyakitimu Tuhan. Namun saya hanya mau memberikan sesuatu pada Tuhan. Ingatlah baik-baik pesan saya. Meminta, merampas, kemudian mengancam hak orang lain. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mungkin orang yang sedang kau mintai uang, upeti yang kau mintai, mereka berjualan tidak laku. Kau peras. Tidak ada cara lain, manusia. Tidak ada cara lain bagaimana? Kau sehat, tubuhmu kuat. Apakah tidak bisa mengerjakan pekerjaan lain selain ini? Nah. Apa kau tidak takut dosa? Sudahi semua perbuatanmu. Untung kau bertemu dengan saya. Jika kau bertemu dengan selain saya, mungkin kau sudah penggal. Mungkin kau sudah dileburkan. Di atas langit masih ada langit, wahai Tuhan. Jangan pernah sombong terhadap apapun. Jangan merasa dunia ini milikmu. Jangan mentang-mentang engkau kuat, engkau menindas segala sesuatu yang ada di tempat ini. Lantas, jika diriku memberhentikan ini semua,
Bagaimana dengan hidupku? Aku harus mencari kerja. Ketakutan akan masa depan sama halnya bodoh jika tidak mempersiapkan dari sekarang dengan jalan yang benar. Baiklah. Kasih, Rick, kasih. Jangan, Rick. Bermuat. Apa yang dia bicarakan manusia? Bahkan bahasamu tidak bisa ku mengerti. Apa yang harus ku cermati? Hai Tuan, dengarkan. Kau cemas akan masa depanmu. Ya, Dengarkan, kecemasan tidak akan pernah menghilangkan kesedihan. Hari esok, ia hanya akan menghabiskan kekuatan hari ini. Jika kamu gelisah memikirkan masa depan, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di saat ini. Paham? Dengarkan. Kamu jangan biarkan ketakutan dirimu Tuhan akan masa depan merampasmu. Kamu memiliki potensi, kamu kuat, kamu hebat. Kamu ini memiliki segala sesuatu yang ada pada diri kamu. lantas bagaimana jika usahaku yang sudah sangat lama, diriku sudah berusaha untuk mencari sesuatu yang diriku dapatkan, namun tidak tercapai. Bagaimana? Disitulah Tuhan letak kesalahanmu. Engkau mengumpulkan segala sesuatu, bukan? Apakah engkau untuk mempersiapkan masa depan, bukan? Ya. Siapa yang tahu takdir akan masa depan? Tidak ada. Namun berusaha boleh, tapi dengan cara yang benar, bukan cara yang salah. Paham? Ya, diriku memahami itu. Sekarang Tuhan pergi perbaiki kesalahan Tuhan. Saya tidak mau menyakiti Tuhan, namun akan saya beri tanda pada leher Tuhan. Mundur Mas Sorik. Kafa yang insur. Jika Tuhan berbuat jahat, buruk, cahaya itu akan menghancurkan Tuhan. Baiklah. Silakan Tuhan pergi. Oke baik teman, nanti kita sambung lagi nih. La haula wala quwata illa billah. Muncullah kau. Buka ya. Assalamualaikum wahai Tuhan. Izinkan saya bertambayun terhadap dirimu. Perkenalkan, saya Probo. Dan ini saudara-saudara saya. Ada apa? Apakah Tuhan yang kemarin menyuruh anak buah Tuhan untuk menyerang kami dan memisahkan kami? Ya. Siapa nama Tuhan? Syarkaro. Tuhan Syarkaro. Tambayun ini bertujuan saya ingin menanyakan langsung kepada Tuhan agar tidak ada salah paham. Apa tujuan Tuhan ingin memisahkan kami? Bukankah kau sudah mendapat kabar tersebut?
Bahkan diriku sudah mengetahui gerak-gerik kalian selama kalian di sini. Untuk apa diriku menjawab pertanyaanmu? Nah, lawan aku bila. Setidaknya saya diikat baik. Saya datang menemui Tuhan langsung. Walaupun dalam pencarian saya sedikit kesusahan. Karena Tuhan selalu berpindah-pindah dan Tuhan bersembunyi. Itikat baik. Saya menanyakan langsung, apakah benar Tuhan yang memerintahkan itu? Ya, memang benar. Apa alasannya Tuhan? Kami punya salah apa kepada Tuhan? Kami sudah mengetahui maksud dan tujuan kalian. Bahkan percakapan kalian dengan salah satu makhluk kecil itu. Bahwasanya kalian yang sudah diramalkan, bukan? Masalah ramal meramal, saya tidak peduli akan hal itu Tuhan. Namun kami peduli. Itu sesuatu hal yang sangat membahayakan bagi diriku. Apa yang Tuhan kehendaki kepada kerajaan kancil? Dan kenapa Tuhan tidak meminta baik-baik saja masalah madu astana itu? Jika Tuhan meminta dengan benar dan tujuan Tuhan benar, insya Allah kerajaan kancil akan memberikannya. Namun kenapa Tuhan mengincar dan mau menghancurkan kerajaan kancil? Memang tujuanku ingin mengambil alih semuanya, terutama kerajaan kancil. Kami sudah melakukan suatu pembicaraan yang benar. Akan tetapi, mereka beranggapan bahwasanya kami adalah makhluk yang tidak benar. Itulah bentuk kekecewaan terhadap... Apa sebelumnya engkau adalah makhluk dari kerajaan kancil Tuhan? Ya. Kenapa engkau ingin menghancurkan sukumu sendiri? Diriku tidak suka dengan adanya mereka. Tentunya salah satunya Badri yang sudah berbicara denganmu. Kau tidak suka dengan seseorang, namun kau tidak perlu menghancurkan semuanya. Itu harus dihancurkan. Jika tidak, diriku tidak bisa mendapatkan apa yang diriku inginkan. Itulah salahnya dirimu Tuhan. Engkau mau mencabut duri di dalam daging, namun kau buang dengan dagingnya. Itu perbuatan yang sia-sia. Hentikan Tuhan. Tidak. Perbuatanmu perbuatan salah. Bahkan kau berdiri di sini pun, diriku tidak akan menghentikan semua itu. Baiklah, jika Tuhan tidak mau menghentikan perbuatan Tuhan, jangan salahkan saya jika saya menghentikannya. Dengan cara apa? Kau begitu yakin ingin menghentikanku? Dengan cara apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka keenam, Sirul Asrar. Ya Sirul Asrar, pinjam kekuatanmu. Masuklah engkau ke dalam cincinku kafa ya insud. Allahu Akbar. Udah. Saya. Beres. Beres. Ya. Tapi kamu belum beres ini. Kita coba nemuin. Siapa namanya? Badri siapa ya? Paman Badri. Siapa tahu dia punya solusinya buat kamu. Ayo. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tuan Raja dari Kerajaan Kancil. Bagaimana Tuan?
Wahai Propo, malam ini aku duduk di hadapanmu bukan sebagai raja yang sedang berbicara kepada tamunya. Subhanallah. Aku duduk di hadapanmu sebagai seorang ayah yang anak-anaknya baru saja diselamatkan. Allahu Akbar. Aku duduk sebagai pemimpin yang kerajaannya hampir kehilangan harapan. Aku duduk sebagai makhluk yang memiliki hutang budi yang tidak akan mampu dibayar oleh seluruh isi kerajaanku. Allahu Akbar. Mohon maaf Tuan Raja. Janganlah berkata demikian. Kami hanya melakukan apa yang menurut kami benar, Tuan Raja. Ya nggak sampai. Itulah yang membedakanmu dengan banyak makhluk lainnya, Propo. Sebagian besar makhluk melakukan kebaikan karena mengharapkan sesuatu. Sebagian besar menolong karena ingin dipuji. Sebagian besar berjuang karena menginginkan kekuasaan. Tetapi engkau berjuang bahkan ketika engkau tidak memiliki kepentingan sedikit pun terhadap kerajaan kami. Sebelumnya mohon maaf, Tuan Baginda Raja. Setiap makhluk berhak hidup dengan damai, bukankah begitu Tuan? Benar. Itulah yang diajarkan oleh guru kami Syekh Maulana Maghribi kepada kami. Zarkaro telah jatuh. Pasukannya telah tercerai-berai. Anak-anak kami dapat kembali bermain. Para tetua dapat kembali berdoa dengan tenang. Dan rakyatku dapat kembali tidur tanpa ketakutan. Semua itu karena pertolonganmu. Mohon maaf Tuan Raja. Segala puji hanya milik Allah. Kami hanya menjalankan sesuai dengan hati nurani kami saja. Segala sesuatu terjadi karena Allah yang memperjalankan kami di jalan ini, Tuhan. Karena itulah aku semakin yakin bahwa engkau pantas menerima sesuatu yang selama ribuan tahun tidak pernah kami berikan kepada siapapun. Allah Akbar. Kami tidak berharap imbalan apa-apa Tuan Raja. Kami ikhlas menolong. Namun Tuan Raja, iya, hatimu tidak menginginkan imbalan apapun dari kami. Namun, lihatlah ini, Propo. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Apa itu Tuanku? Ini adalah madu astana. La haula wala quwata illa billah. Madu yang telah dijaga oleh kerajaan kami selama beribu-ribu tahun. La haula wala quwata illa billah. Madu yang menjadi alasan mengapa begitu banyak pihak ingin menghancurkan kerajaan kami. Madu yang menjadi warisan para leluhur kami. Mendekatlah,
Probo. Allahu Akbar. Namun bukankah itu ribuan tahun Tuhan yang Tuhan jaga? Terimalah. Allah. Ini keinginan dari diriku. Allahu Akbar. Inilah. Kami tidak merasa pantas menerimanya, Tuan Raja. Kerendahan hatimu adalah alasan mengapa engkau pantas menerimanya. La haula wala quwata illa billah. Orang yang serakah tidak layak memilikinya. Orang yang tamak tidak layak memilikinya. Orang yang haus kekuasaan tidak layak memilikinya. Namun, seseorang yang bahkan menolak ketika diberi hadiah, itulah orang yang paling layak menjaganya. Allah. Dengarkan baik-baik, wahai Probo. Iya, Tuan Raja. Ada rahasia yang harus engkau ketahui. Jangan pernah tertipu oleh ukuran kendil itu. Allah Akbar. Di dalamnya mungkin hanya terdapat sekitar 100 tetes madu astana. La haula wala quwata illa billah. Namun, 1 tetes saja mampu mengisi 1 bejana besar Subhanallah. hingga menjadi 1 liter. La haula wala quwata illa billah. 1 tetes menjadi 1 liter, Tuhan. Benar. Karena madu itu bukan sekedar zat. Ia adalah energi kehidupan. Ia mengikuti hukum yang berbeda dari dunia biasa. 1 tetes mampu berkembang. 1 tetes mampu memperbanyak dirinya. 1 tetes mampu memberi manfaat bagi banyak makhluk. Allah. Namun, hanya jika digunakan dengan niat yang benar. Allah. Jika diperkenankan, Tuan Raja, apa manfaatnya bagi manusia, Tuhan? Manfaatnya terlalu banyak untuk dihitung. Jika saudaramu sakit, cukup ambil sedikit. Allah Akbar. Sangat sedikit. Bahkan tidak perlu 1 tetes penuh. Usapkan perlahan pada bibirnya. Maka dengan izin Tuhan, penyakit itu akan berangsur pergi. Allah Akbar. Jika tubuhnya lemah, kekuatannya akan kembali. La haula wala quwata illa billah. Jika darahnya rusak, darahnya akan membaik. Allah Akbar. Jika pikirannya kusut, pikirannya akan jernih. La haula wala quwata illa billah. Jika jiwanya gelisah, jiwanya akan tenang. Jika tubuhnya terluka, luka itu akan cepat pulih. La haula wala quwata illa billah. Jika ia kehilangan semangat dalam hidup, semangat itu akan kembali menyala. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Manfaatnya begitu besar, Tuan Raja. Itu baru sebagian kecil. Karena sesungguhnya yang disembuhkan oleh madu astana bukan hanya tubuh. Ia juga membantu menguatkan hati. Kadang manusia mengira dirinya sakit karena tubuhnya. Padahal yang sebenarnya sakit adalah jiwanya. La haula wala quwata illa billah. Madu itu membantu meningkatkan, mengingatkan manusia
kepada cahaya yang ada di dalam dirinya. Namun, ada pesan yang harus engkau ingat sepanjang hidupmu. Jangan pernah menggunakan madu itu untuk kesombongan. Iya Tuhan. Jangan pernah menggunakannya untuk memperlihatkan kehebatan. Jangan pernah menggunakannya untuk menguasai orang lain. Karena saat niat menjadi kotor, maka manfaatnya akan berkurang. Allah Akbar. Dan keberkahannya akan menjauh. La haula wala quwwata illa billah. Apakah ini benar untuk kami Tuhan? Karena jika ini banyak sekali Tuhan, 100 tetes, 1 tetes jadi liter 100, apakah boleh saya bagikan kepada saudara-saudara saya Tuhan? Tentu, wahai Probo. Tentu. Aku percaya karena selama aku mengamati perjalananmu, aku melihat sesuatu yang tidak dimiliki banyak manusia. Allah. Bahkan oleh banyak makhluk. La haula wala quwwata illa billah. Engkau lebih sering memikirkan orang lain daripada dirimu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Dan orang seperti itulah yang layak menerima hadiah dari langit. Allah. Ya Tuhan. Wahai Probo. Ya Tuhan. Mungkin suatu hari kendil itu akan kosong. Mungkin suatu hari madu itu akan habis. Namun, aku berharap engkau mengingat satu hal. Keajaiban terbesar bukanlah madu yang ada di dalam kendil itu. La haula wala quwwata illa billah. Ya Tuhan. Keajaiban terbesar adalah hati yang memilih menolong ketika ia sebenarnya bisa berpaling. La haula wala quwwata illa billah. Keajaiban terbesar adalah tangan yang memberi ketika ia bisa menggenggam. Allah Akbar. Keajaiban terbesar adalah seseorang yang tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihatnya. Allah Akbar. Itulah keajaiban yang sesungguhnya. La haula wala quwwata illa billah. Dan itulah yang kulihat dalam dirimu, wahai Probo. Nggih Tuhan. Karena itu, bawalah madu astana itu. Gunakanlah untuk membantu saudaramu. Allah Akbar. Untuk menolong yang membutuhkan. Untuk meringankan penderitaan sesama. Nggih Tuhan. Semoga setiap tetes yang keluar dari kendil itu menjadi saksi bahwa di suatu masa pernah hidup seorang manusia bernama Probo. Allahu Akbar. Yang menggunakan karunia bukan untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Melainkan untuk membawa manfaat bagi makhluk lainnya. Allah Akbar. La haula wala quwwata. Terima kasih Tuan Raja. Kami menerima amanah ini dengan penuh hormat. Insya Allah kami akan menjaganya sebagaimana kami menjaga kehormatan yang telah Engkau berikan kepada kami.
Pergilah dengan damai, wahai sahabat kerajaan Kancil. Mulai hari ini, namamu tidak hanya dikenang oleh manusia, tetapi juga akan dikenang oleh anak-anak Kancil yang belum lahir ratusan tahun dari sekarang. Mereka akan mendengar kisah tentang seorang manusia yang datang tanpa meminta apa-apa, namun pulang membawa cinta seluruh kerajaan Kancil. Allahu Akbar. Sebenarnya segala puji itu hanya bagi Allah Tuhan Raja. Kami tidak pantas menerima pujian itu. Lebih baik Tuhan Raja, kisah ini hamba minta agar anak-anak yang nanti belum lahir agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Amin. Kami hanya manusia biasa, namun jika Tuhan Raja mau menceritakan itu, ceritakanlah bahwa tidak semua manusia jahat, Tuhan. Tidak semua makhluk jahat. Setiap makhluk memiliki hati nurani. Jika tidak keberatan, saya nanti akan mampir ke kerajaan Tuhan Raja. Saya ingin bertutur sapa dengan masyarakat di sana, Tuhan. Tentu wahai Propo. Mohon maaf Tuhan, satu kali lagi saya mau bertanya, apakah madu ini bisa menyembuhkan saudara-saudara saya ini yang tidak bisa berbicara? Sangat bisa, Propo. Apakah ya dioleskan saja di bibir, Tuhan? Benar, oleskan saja, sangat sedikit. Baiklah Tuhan, terima kasih. Baiklah wahai Propo. Ingat Tuhan, Diriku akan kembali ke kerajaanku jika kau akan berkunjung. Pintu kami terbuka lebar untukmu. terima kasih Tuhan Raja. Baiklah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini mendekat sini. Oles saja Vin. Oles sini ya. Pik, di bibir kalian. Oles. Tunggu coba. Manis. Mas, bener bokeh? Bener Mas? Alhamdulillah Mas. Mas, alhamdulillah. Telak blubang. Pedes rasanya. La haula wala quwata illa billah. Allah Akbar. Subhanallah. Apa Madu astana. Allah Akbar. Dikasih madu astana ya. Allah Akbar. Manis. Ini bisa jadi nanti ini buat sedulur kita. Ini ya. Allah Akbar. Luar biasa. Langsung bisa? Hah? Langsung sembuh? Sembuh. Oke. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita sudah apa ya? Sudah selesai. Kan itu. Selesai Mas. Iya. Iya. Dia tinggal pulang ke rumah. Ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah apapun. Amin. Amin ya Allah. Saya sudah kangen ngaji nih. Tentu sama. Iya. Saya sudah kangen banget ngaji nih. Oke, lanjut teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Yuk. Heran ini Repek. Itu di belakangku. Ini buat saya. Masih banyak Lur. Alhamdulillah. Bukan masih banyak maksudnya. Bukan masih banyak. Masih dong. Yang kecil itu kan ini nggak ada tetes, kecil banget. Jadi segini. Ini. Oh ya ini kita Apa? kenapa nyalakan kamera dulu? Ini kita masih terheran-heran ya Mas Topik. Iya. Tidak ada satu tetes dari
Tidak ada. Itu bisa jadi segini lur. Allah Akbar. Kumun sumpah. Kumun. Iya sama. Nah, Bingung. Dan untuk Mas Bowo lagi berkunjung ke kerajaan kancil ya Mas Topik. Iya. Nah, tadi kita disuruh coba untuk itu tuh. Kebetulan memang kita peralatan yang sering bawa botol buat kalau ngisi-ngisi apa gitu loh. Tak masukin itu. Bagus banget. Warnanya hijau loh. Ih, masa iya cuma seketel bisa jadi. Ketel gede mas. Ketel gede. Wajan. Oke. Itu menang yuk isi yuk. Iya. Ya Allah Akbar. Kental banget. Yuk sambil jalan. Gimana lur ini lur? Ini sulit untuk kita nalar ini. Tapi beneran. Nggak ada satu tetesan. Ya kecil banget mas. Bahkan kendilnya kecilnya pol segini lur. Tapi bisa. Ya Allah Akbar. Kuasa Allah lur. Kita sih tetap sangat-sangat percaya bahwa kekuatan Gusti Allah itu memang luar biasa sekali. Karena mana mas? Bentar, Apa? awas mas. Ada apa mas? Udah. Saya merasakan ada yang seperti sedang melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Akbar. Oh. Assalamualaikum. Siapa panjenengan ini semua? Kenapa saya merasakan panjenengan sedang memperhatikan kami? Kau mencium suatu aroma yang sangat wangi. Apa maksudmu? Kami tidak memakai parfum. Benar. Iya. Tidak. Allah Akbar. Kalian mengatakan kalian merasakan suatu energi yang besar mengenai apa yang kami bawa. Apa maksudnya? Oh, ini. Oh, Kenapa kok tiba-tiba langsung mengatakan seperti itu? Memangnya apa yang kalian rasakan? Apik. Jadi hati-hati. Kafa Yesop. Bismillahirrahmanirrahim. hati-hati mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Allah Akbar. Kau meyakini bahwasanya apa yang kami bawa bisa menyelamatkan hidup. Aspek. Allah Akbar. Oh, ternyata sebenarnya kalian itu tahu. Wah. Aman mas, aman. Begini saja. Gimana? Oh, gimana mas? Aspek. Wah, Akbar. Allah Akbar. Baiklah jika kau menginginkan itu. Sini. Apa? Tatasin sedikit. Oke. Tatasin. Oke. Coba mas. Kau menginginkan apa yang kami bawa bukan? Enak banget. Ini kan? Allah, mas. Itu dari situ aku lihat doh. Masya Allah. Wah, Allahu Akbar. Orang umum. Allah Akbar. Aku mau cemut Rika kok. Allah Akbar. Ya Allah. Punya kekuatan juga Mas Topik. Iya. Padahal kan tadi biar apa namanya dari yang nyenggol di tangan gitulah. Iya. Meledak lur. Binasa semua ini gimana mas? Apa? Coba
Boleh, boleh. Mas, aku penasaran nih. Coba Mas Arya. Iya Mas. Apa? Ini nggak sengaja Mas. Oh iya. Tunggu Mas. Oke, kita kejar Mas Probo ini. Matiin dulu ya.